Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika amsayna bika asbahna bika nahya bika namutu ilaika nusyur. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika minal 'ajzi wal kasal, su'il kibar, 'adabin fin nar wa 'adabin fil qabr. Allahumma amsa bina min ni'ma wa bi ahadin min khalqik fa minka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakasy syukur. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a, rizqan thayyiba, 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita mungkin sudah masuk sekarang pertengahan tanggal 13 daripada bulan Jumadil Akhir. Saya belum lihat bulan purnama gak tadi tuh di atas, kelihatan gak bulan malam ini? Tuh, mendung, kalau mendung gak kelihatan. Kalau kelihatan bisa jadi katanya sekarang udah masuk tanggal 13. Berapa hari lagi menuju Ramadan? Gak nyampe 80 hari, 70 sekian lah. Kita akan masuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan. Allah sampaikan lagi bulan Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Gak nyampe 3 bulan. 2 bulan 2 pekan lah kurang lebih. 2 bulan 2 pekan atau ya kurang lebih kita akan masuki bulan Ramadan. Perkiraannya itu bulan April ya. April ya. Kalau nggak salah April di pekan pertama ya, tanggal berapa April, insya Allah kita akan masuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan corona udah hilang, tapi Omikron katanya ada kan. Nah, insya Allah di sini udah pada dosis yang sekarang booster nih, pekan ini kan udah dimulai itu, yang vaksin yang ke-3. Allah alam besar. Kita doakan mudah-mudahan kita sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita membaca dari kitab Qasasul Ghaib fi Sahihil Hadisin Nabawi yang tulis oleh almarhum Al-Ustaz Ad-Doktor Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala, tentang kisah-kisah yang disampaikan oleh Nabi Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini saya akan membacakan kisah di urutan di buku ini adalah kisah yang ke-6, Al-Qissatus Sadisah, yang judulnya dikatakan Sal hadza fima qatalani. Tanyakan orang ini kenapa dia membunuh saya. Ini masalah pembunuhan di dalam ajaran agama kita. Kehormatan manusia itu sangat dilindungi dan dijaga, gak boleh sembarangan. La yahillu damu imri'in muslimin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Jangan membunuh jiwa-jiwa manusia-manusia yang Allah haramkan kecuali kalau ada alasan bilhaq. Apa itu haknya yang disebutkan dalam hadis Nabi? Hadis yang akan kita baca jamaah rahimakumullah tentang nanti gaib nih, ini kisah gaib nih. Nabi menggambarkan nih sebagaimana yang sudah kita mulai beberapa bulan, beberapa waktu yang lalu. Kisah-kisah ini masuk kategori kata penulis kisah-kisah gaib, belum terjadi. Qasasul Ghaib, makanya disebut dengan Qasasul Ghaib.
Hadisnya berbunyi dari sahabat Abdullah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaji'ur rajulu akhidan biyadir rajul fayaqulu ya rab hadha qatalani fayaqulu Allahu lima qataltahu fayaqulu qataltuhu litakuna al-izzatu lak fayaqulu fa innaha li wa yaji'ur rajulu akhidan biyadir rajul fayaqul inna hadha qatalani fayaqulu Allahu lahu lima qataltahu fayaqulu litakuna al-izzatu li fulan fayaqul innaha laysat li fulan fayabu'u bi ismih. Hadis diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya, dan juga Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu ta'ala. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat nanti orang memegang tangan orang lain. Siapa yang megang? Orang yang dibunuh memegang tangan yang membunuhnya. Tawan di kita pembunuh KM50 siapa tuh lagi di sidang, kita nggak tahu, dan mungkin banyak lagi pembunuhan-pembunuhan yang kita kagak tahu, masih misir dan seterusnya. Kata Nabi, yaji'ur rajulu, jadi orang yang dibunuh dibawa orang yang memegang tangan orang yang membunuhnya. Kemudian dia bilang kepada Allah, wa Rabb, ini orang telah membunuh saya. Kan orang yang terbunuh pasti tahu siapa yang membunuh dia kan? Kita nggak bisa tanya. Kalau dulu di cerita Nabiullah Musa alaihissalam tentang Baqarah, itu kan ketika mereka berselisih siapa yang membunuh ini, Allah memerintahkan untuk menyembelih hewan. Kemudian dari hewan yang disembelih tersebut, orang yang dibunuh bisa ditanya, mukjizat Nabi Musa. Orang yang dibunuh pasti tahu siapa yang membunuh dia, siapa yang bunuh dia. Sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dibunuh kan tahu siapa yang bunuh saya. Mudah-mudahan bukan orang Islam. Ternyata Abu Lu'lu' al-Majusi dan seterusnya. Dikatakan dalam hadis, yaji'ur rajulu, nanti di hari kiamat orang yang dibunuh memegang tangan orang yang membunuhnya. Kemudian dia berkata, wa Rabb, wahai Allah, ini orang telah membunuh saya. Kemudian Allah berkata kepada orang yang membunuh, kenapa engkau membunuh dia? Lima qataltahu, kenapa engkau membunuh dia? Kemudian orang yang membunuh tersebut menjawab, saya membunuhnya untuk meninggikan kalimatmu. Kemudian Allah menerima, fa innahali. Ini kata ulama nanti dalam keterangannya, karena yang membunuh tersebut membunuhnya mujahid fi sabilillah. Mujahid fi sabilillah, dia berjuang di jalan Allah. Maka salah satu bentuknya kita maklum, dulu Nabi Muhammad dalam rangka jihad fi sabilillah terjadi apa yang disebut dengan peperangan, dan perang tersebut ya ada korban nyawanya dan lain-lain. Kemudian berikutnya ada juga orang laki-laki yang membawa tangan, memegang tangan, menyeret ataupun membawa tangan pembunuhnya. Sama seperti yang tadi, ya Rabb inna hadza qatalani, ini orang membunuh saya. Fayaqul, kata Allah, kenapa engkau membunuh dia? Lima qataltahu. Kemudian orang tersebut berkata, litakunal izzatu li fulan, untuk menjayakan fulan, untuk memenangkan fulan, untuk mengunggulkan fulan. Padahal itu bukan li fulan, buat fulan, maka dia akan dapat dosanya. Fayabu'u bi itsmi, dia akan kembali menanggung dosanya tersebut. Ini terjemahan singkat dari teks hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Al-Ustaz Umar Al-Ashqar rahimahullah menjelaskan, hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa al-maqtul, orang yang terbunuh nanti di hari kiamat dia akan berhadap Allah Subhanahu wa taala
memegang tangan pembunuhnya bersama orang yang membunuhnya. Bahkan dalam riwayat lain dari sahabat Ibnu Abbas, yaji'ul maqtul muta'alliqan bil qatil tashkhabu audaju daman fayaqulu ay rab sal hadha fi ma qatal. Dalam riwayat lain keterangannya ada tambahan sampai darahnya itu masih kelihatan bekas, kan orang terbunuh biasanya pastinya ada darahnya. Jadi di hari kiamat nanti orang yang terbunuh tersebut dia memegang, dia bersama pembunuhnya dan masih ada bekas darah-darah gara-gara pembunuhan tersebut. Kemudian dia minta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanyakan kenapa dia membunuh saya. Ay Rabb sal haza fima qatalani. Ini dalam riwayat lain. Kemudian tadi orang yang bunuh tersebut menjawab, biar tadi kan ada dua tuh contohnya. Yang satu membunuhnya gara-gara al-haq, kebenaran, yang satu gara-gara al-batil. Kalau yang pertama yang tadi dikatakan dia membunuhnya demi kejayaan Allah, maka yang dimaksud di sini adalah pembunuhnya itu adalah seorang mujahid fi sabilillah, dan orang yang dibunuh adalah orang kafir mu'anid lillahi wali rusulihi, orang kafir yang membangkang, yang menolak, yang perang memerangi hamba-hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang tersebut ketika membunuh fakana qatluhu mimma yurdillah anhu, termasuk amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dalam berjuang fi sabilillah taala. Dalam hal ini pembunuh ya dia orang yang terbunuh ya nggak dapat apa-apaan karena memang dia layak untuk dibunuh, layak untuk dibunuh. Wa bidzalika yakhsarul maqtul fi qadiyati, menang orang yang membunuh tersebut. Yang kedua yang dikatakan tadi, membawa pembunuhnya kemudian sambil masih kelihatan bekas darahnya tersebut, kemudian ketika ditanya engkau membunuh sebabnya apa, jawabannya tadi untuk kejayaan, untuk membela fulan, maka padahal itu bukan untuk fulan, fayabu bi'ithmi. Maksudnya di sini adalah kata Ustaz Sulaiman, qatala ala batil, dia membunuh bukan al-haq tapi kebatilan. Apa contohnya? Macam-macam pembunuhan yang saat ini masih sekarang ada pembunuhan, orang dibunuh dan lain-lain. Apakah dibunuhnya dengan cara-cara yang terang-terangan ataupun dengan cara-cara lain dan macam-macam. Innama qatala ala batil, dia membunuh ittiba'an li hawah, ngikutin hawa nafsunya ataupun hawa nafsu fulan, ataupun dikatakan di sini untuk menjayakan fulan ataupun Fir'aun daripada pemimpin-pemimpin yang zalim, penguasa-penguasa tagut-tagut tersebut, ataupun untuk kejayaan kabilah tertentu. Maka orang-orang yang membunuh ini telah sesat dalam perbuatannya. Dia irtakaba ma harramallahu alaihi, melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Allah mengharamkan kita membunuh, Allah mengharamkan darah orang lain, ternyata ada orang yang menumpahkannya dengan sengaja, maka dia akan menanggung, dia akan merasakan, dia akan bahasanya Habib Rizik, pengadilan akhirat. Ya, kita lihat pengadilan di dunia sama-sama yang kita lihat, ada yang benernya, banyak juga yang mungkin kagak benar tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, itu keterangan singkatnya dan itu syarahnya. Kemudian beberapa pelajaran yang disampaikan. Yang pertama, jelaslah bagi kita, ajaran kita apa itu nufusul ibad, nyawa-nyawa manusia itu dilindungi, dijaga, ma'sum, nggak boleh dilanggar. Tadi ayatnya sudah disampaikan, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dalam surat An-Nisa disebutkan juga apa kata Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazau jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh mukmin muta'ammidan, seorang yang beriman sengaja,
Membunuh orang yang beriman sengaja. Peristiwa KM 50 tuh masih dia belum lama, setahun yang lalu. Muta'ammidan sengaja, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, maka balasannya neraka jahanam khalidan fiha. Hadis Nabi juga jelas ketika Nabi mengatakan la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal haram membunuh kecuali bil haq, ataupun dengan tiga yang masuk kategori al haq. Apa yang tiga tersebut? Apa yang dikatakan illa bihda salas, an nafsu bin nafs, kalau dia kisos. Apa itu kisos? Hukuman yang sama dengan pelanggaran yang dilakukan. Ketika dia pelanggarannya membunuh nyawa, maka dengan sengaja dia dapat dikisos, dihukum dengan perbuatannya yang sama, yaitu dengan dihilangkan nyawanya. Kutiba ya ayyuhalladzina kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurr wal 'abdu bil 'abd, surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat tersebut salah satu hukum yang ditetapkan, hukuman yang disebut dengan al-qisas. Enggak hanya kepada nyawa, tapi juga buat selain nyawa juga ada qisas. Al-anfu bil anf was sinna bis sinni wal juruha qisas. Di dalam ayat juga disebutkan kutiba al-qisas fil qatla, kemudian apa yang dikatakan bahwasanya di dalam kisos tersebut adalah kehidupan. Maksudnya apa? Melindungi nyawa. Artinya apa? Kalau saya tahu kalau saya membunuh orang, saya hukumannya akan dikisos, saya akan hilang nyawa, maka saya kagak jadi membunuh orang. Ini pemahamannya ada yang menjelaskan demikian. Kalau saya tahu kalau saya membunuh orang kemudian saya akan dibunuh juga sebagai kisos, akhirnya manusia yang normal, wajar, yang waras, maksudnya yang waras, dia akan berpikir berkali-kali sebelum menurutkan hawa nafsunya dengan menghilangkan nyawa orang lain. Ini yang pertama, pelajaran besarnya, jiwa-jiwa manusia tersebut, nyawa-nyawanya tersebut dilindungin, kagak boleh dilanggar. Ammal kuffar alladzina yasbukul mujrimina fi 'ilakal fawm musabuna ma'jurun. Berbeda kasusnya kalau misalnya dalam perang melawan orang-orang kafir, dalam jihad fi sabilillah, maka yang demikian kasusnya orang-orang yang berjihad seperti yang disebutkan di bagian pertama dari hadis tersebut. Kemudian dalam hal ini para ulama berkata, bagaimana orang yang telah membunuh, apakah dia ada taubatnya atau enggak? Orang yang telah membunuh diterima taubatnya apa enggak? Kita sama-sama maklum hadis yang tentang taubatnya orang pembunuh, membunuh 99 sampai digenapkan sampai 100. Setelah itu dia bertaubat dan dia ngikuti nasihat yang disampaikan, yang dikatakan, Allah menerima taubatnya. As-sawabu minal qaul annal qatila intaba wa anaba ila Allah ta'ala fa inna taubatahu maqbulah. Dalam hal ini disebutkan bahwasanya seorang pembunuh jika dia benar-benar bertaubat kembali kepada Allah, maka taubatnya itu maqbulah, diterima. Inilah yang dimaksud oleh para ulama dan ahli sunnah. Kalau yang dimaksud orang yang tadi ayat yang saya bacakan di surat An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazau jahannam khalid. Bagaimana dengan ayat Allah yang mengatakan siapa yang membunuh dengan sengaja maka hukumannya dia akan di neraka, di jahanam kekal. Maksudnya di sini menggambarkan tentang at-taghliz, betapa beratnya, betapa seremnya biar kita tidak melanggar. Meskipun demikian dipahami oleh para ulama, dijelaskan kalau dia bertaubat benar-benar mudah juga bagi Allah untuk menerima taubatnya. Wa yadullu li sihhati qaul rabbil izzah qatilal miyah, sebagaimana hadis yang menjelaskan tentang
diterimanya taubat orang yang sudah membunuh berapa orang? 199 tambah 1 jadi 100 tersebut. Dan qabulu taubatil murtadin, diterimanya taubat orang yang murtad, orang di dalam Islam kemudian dia murtad, kemudian dia bertaubat. Yang dalam ketika dia murtad itu dia membunuh. Ketika dia murtad dia membunuh, kemudian dia bertaubat, dia masuk balik Islam. Maka dikatakan juga menurut pemahaman ini qabulu taubatil murtadin, diterima taubatnya tersebut sekalipun ketika saat dia murtad dia sempat membunuh. Ini pendapat ulama jumhur yang disebutkan oleh buku. Ada riwayat yang dikatakan dari sahabat Ibnu Abbas. Enggak, kata sahabat Ibnu Abbas, enggak sembarangan ini masalah nyawa, masalah darah. Sehingga dalam sebuah riwayat hadis yang kata sahabat Ibnu Abbas ditanya apakah ada taubatnya bagi orang yang telah membunuh, apakah ada taubatnya, sampai 3 kali. Sahabat Ibnu Abbas, ini perkara bukan ringan, ini masalah nyawa, masalah darah orang. Sehingga disebutkan dalam buku, sahabat Ibnu Abbas mengatakan seorang muslim kalau dia membunuh orang, ini masalahnya nih, membunuh orang, la taubata, dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, seorang muslim dia taubatnya nggak ada taubatnya kalau dia telah membunuh orang. Kenapa? Ini nyawa. Dalam sebuah hadis yang disebutkan kullu dzanbin, setiap dosa bisa Allah ampunin. Semua dosa-dosa yang dilakukan Allah mudah untuk mengampuninya, memaafkannya. Dalam sebuah riwayat hadis yang disampaikan oleh Imam Abu Daud, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Ini yang dikatakan oleh para ulama salah satu argumen hujjahnya sahabat Ibnu Abbas. Apa hadisnya itu yang berbunyi kullu dzanbin asallahu ayyaghfirahu illa man mata musyrikan aw qatala mu'minan muta'ammidan. Segala macam dosa mudah ataupun berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya kecuali dosa apa? Orang yang mati dalam keadaan musyrik dan orang yang membunuh seorang yang mukmin, qatala mu'minan muta'ammidan. Ini. Jadi sahabat Ibnu Abbas punya pemahaman lain daripada kasus masalah kalau ada orang membunuh. Kalau ada orang membunuh tersebut, taubatnya nanti itu di akhirat urusannya. Seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut, orang yang dibunuhnya tersebut akan menyeretnya atau membawanya, memegang tangannya, kemudian membawanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minta nih ditanya kenapa dia membunuhnya. Limaza qatalani? Salhu limaza qatalani. Jadi ini yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas, enggak ada taubatnya kalau dia membunuh. Kemudian bagaimana dengan ayat-ayat yang berbicara diterima taubatnya? Itu maksudnya orang-orang musyrik, alladzina asabud damul haram qabla islamihim. Maksudnya kata sahabat Ibnu Abbas, ayat-ayat yang menjelaskan tentang diterimanya taubat itu maksudnya orang-orang musyrik yang ketika dalam kesyirikannya dia membunuh darah-darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia masuk Islam, maka diterima. Ini pemahaman sahabat Ibnu Abbas yang berbeda dengan pemahaman jumhurul salaf wa jami' ahli sunnah. Pemahaman jumhur ahli sunnah dan juga salaf di sini sebutkan bahwa diterima taubatnya kalau dia benar-benar bertaubat tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis juga menjelaskan bagi kita suratu akhzil ibadi huquqahum, bagaimana di akhirat tersebut bukan kayak di dunia. Di dunia kita belum tentu bisa ngambil hak-hak dari orang-orang yang dizalimin tersebut, bisa ngambil dari hak-hak orang yang zalimnya, belum tentu. Tapi ketika di akhirat, di sini kita dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana akhzil ibadi huquqahum,
manusia-manusia tersebut, hamba-hamba Allah tersebut dapat menuntut hak-haknya dari mereka-mereka yang menzaliminya nanti di akhirat. Seperti yang disebutkan dalam hadis, bagaimana orang yang dibunuh tersebut, dia membawa, dia memegang, dia menggiring orang yang membunuhnya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah an ya'khudzalahu haqqahu, agar haknya tersebut dikembalikan ataupun dia dibalas gara-gara kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan. 3 hal yang disebutkan dalam hadis yang masuk kategori qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, membunuh yang hak tersebut, antara lain yang disebutkan dalam hadis, contohnya gara-gara kisos. Contohnya lagi gara-gara apa? Contohnya gara-gara as-sayyibuz zani. Ada orang yang sudah menikah kemudian masih berbuat zina, maka hukumannya dalam syariat Islam dia diapakan? Dirajam. Kalau berbicara dirajam, maka rajam itu sampai meninggal. Rajam itu sampai menghilangkan nyawanya tersebut. Jadi membunuh. Tapi itu masuk kategori yang dipahamin bil haq, yang hak, yang benar, karena itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. As-sayyibuz zani. Kemudian yang satu lagi al-mufariqu lidini, at-tariqu lidini, al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad dalam syariat Islam. Murtad tersebut dia hukumannya dibunuh sebagaimana dilakukan oleh sahabat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau memimpin setelah Nabi Muhammad wafat. Tantangan yang dihadapi adalah salah satunya al-murtaddun, mereka-mereka yang murtad dari ajaran Nabi Muhammad. Kemudian keputusan sahabat Abu Bakar adalah dengan membunuh mereka, memerangi mereka. Salah satu perang yang terkenal melawan yang mengaku Musailama, yang mengaku Nabi dan murtad dan mengajak kaumnya tersebut, yaitu perang Ma'rakatul Yamamah, yang dari perang tersebut dikatakan dalam sejarah banyaknya para penghafal Quran yang wafat, mati syahid. Kemudian ide untuk membukukan Al-Quran di zaman sahabat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu dikatakan salah satunya gara-gara banyaknya para penghafal Quran yang meninggal saat perang memberantas kelompok Musailama al-Kadzab, perang yang disebut dengan perang Ma'rakatul Yamamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama juga menjelaskan kalau orang membunuh itu minimal ada 3 hak yang dilanggar. Kalau ada orang membunuh tersebut secara sengaja, maka itu taubatnya itu apakah membuat gugur haknya orang yang dizalimin, orang yang dibunuh tersebut. Dalam hal ini para ulama menyebutkan orang yang membunuh tersebut ada 3 hak yang dilanggar. Apa saja hak yang dilanggar tersebut? Yang pertama, hakullah, haknya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah punya ketetapan, Allah punya ketentuan, Allah punya aturan. Apa aturan Allah? Wala taqtulun nafs, jangan membunuh nyawa. Ada orang membunuh, dia melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dia bertaubat, nah ini haknya Allah, bisa diapain? Bisa Allah, kalau Allah menerima taubatnya bisa gugur tuh. Artinya hak Allah tersebut bisa gugur gara-gara taubatnya diterima. Orang yang membunuh juga, ini yang pertama, hakullah. Orang yang membunuh juga dikatakan dia melanggar hak yang kedua. Apa itu? Hak para wali, keluarga korban, keluarga yang dibunuh. Dalam hal ini syariat Islam menetapkan kalau ada orang yang membunuh, maka selain dia dapat dikisos, bisa juga yang dikatakan haknya keluarganya tersebut kisos ataupun maafkan, membayar diat dendanya tersebut. Tergantung, disebutkan minimal membunuh itu ada 3 model. Yang pertama model yang dikatakan amdan, sengaja. Kemudian yang kedua lawannya sengaja, khotoan, keliru.
Yang satu lagi yang disebutkan para ulama syibhu amdin, dikata sengaja, nggak ini banget, dikata keliru, nggak keliru juga, apa yang disebut dengan syibhu amdin. Nah, masing-masing dari klasifikasi membunuh tersebut ketetapannya itu beda iniannya, apa hukuman dan sanksinya tersebut, sampai sedemikian penjelasan. Yang paling tinggi, yang paling melanggar tersebut kalau yang dikatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, dengan sengaja. Para ulama mengklasifikasi, ada lagi levelnya yang dikatakan syibhu amd. Misalnya nih saya punya nih pensil ini nggak bakalan bisa umumnya pensil bukan alat yang dapat membunuh. Atau dia berantem, misalnya ada seorang berantem pakai pensil tersebut. Kalau pisau jelas mematikan, dia pakai pensil. Niatnya dia menggunakan senjata pensil tersebut, qadarullah mati pakai pensil tersebut. Padahal pensil ini bukan senjata yang dapat mematikan umumnya tersebut. Atau gara-gara faktor lain, sehingga ada yang mengatakan tadi syibhu amd, ada yang keliru lawannya yang sengaja, ada yang dikatakan, nah diantaranya tersebut ada syibhu amd. Masing-masing dari kriteria membunuh tersebut disebutkan dalam penjelasan fikih bab jinayat, pelanggaran-pelanggaran tersebut tuh sanksinya beda-beda tuh, tergantung pelanggaran yang dilakukan. Jadi hak yang pertama yang dilanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah ini bisa gugur jika dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba, ada yang bertaubat, illa man taba. Kemudian yang kedua hakul aulia, haknya keluarga. Haknya keluarga tersebut yang disebutkan bisa jadi dimaafkan, keluarganya memaafkan kasus peristiwa pembunuhan tersebut karena keluarganya dibayarkan kepadanya, siap menerima denda diat tersebut dari keluarga orang yang membunuh. Bisa jadi keluarganya tersebut menuntut apa yang dikatakan kisos. Jadi ada dua tuh, ada kisos, ada memaafkan, al-afu. Kemudian hak yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, orang yang dibunuh tersebut hakun lil qatil, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, hadis yang bab ini, bagaimana yaji'ur rajulu akhidan biyadir rajul fayaqulu ya rab hadza qatalani fayaqulu Allahu lahu lima qataltahu fayaqul qataltu litakuna al-izzatu lak fayaqul fa inna la ila akhir hadis. Inilah jadi ini ingin menggambarkan kepada kita salah satu aturan ajaran Islam yang prinsip juga adalah masalah melindungi nyawa, nggak sembarangan. Hati-hati masalah nyawa orang tersebut, nggak murah nyawa orang tersebut. Saat ini kita hidup di zaman yang dikatakan nyawa yang paling murah nyawa umat Islam. Nyawa yang paling murah nyawa umat Islam zaman sekarang, di mana kalau terjadi peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan yang dimana kalau korbannya umat Islam, banyak orang inilah kurang perhatian, peduli, bahkan umat Islami juga karena satu dan lain hal dan lain-lain kurang. Tapi kalau yang menjadi korbannya itu orang kafir, yang menjadi korbannya bukan orang Islam, seolah-olah kayak yang kita lihat di dunia internasional. Kalau yang jadi korban rakyat Palestina, ya nggak ada masalah tuh. Seolah-olah di pandangan opini internasional, ya karena rakyat Palestina ini sih ngelawan dan lain-lain. Tapi kalau yang jadi korbannya itu Israel, maka dunia seolah-olah teriak, berbicara dunia. Kalau ada peristiwa misalnya A, B, C, D, F, G yang tadi menghilangkan nyawa banyak orang, dilihat siapa korbannya. Kalau korbannya umat Islam, udah siap-siap beritanya ataupun kasusnya selesai, lenyap gitu. Tapi kalau misalnya yang jadi korbannya tersebut bukan orang Islam, ini zaman sekarang kita menyaksikan kondisinya sampai seperti itu.
Padahal ajaran syariat kita menjelaskan begitu dilindunginya apa yang disebut dengan nyawa, darah manusia. Semuanya tadi di pelajaran pertama dikatakan nufusul ibad, nufusul ibad, nyawa, jiwa-jiwa orang-orang tersebut, hamba-hamba Allah, ma'sumatun, dia dilindungi, dijaga, nggak boleh sembarangan tersebut, sampai Nabi menjelaskan kecuali kalau habisin illa bil haq dan lain-lain tersebut. Demikian yang saya bisa sampaikan dari hadis yang ke-6. Insyaallah kita akan nanti lanjutkan hadis yang ke-7 tentang ya ahlal jannah khuludun fala maut. Ya ahlal jannah ini masih kisah-kisah yang gaib, kisah-kisah yang gaib tentang bagaimana yang peristiwa yang gaib yang akan terjadi, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza billahi taufik. Kalau masih ada kesempatan beberapa menit, masih ada berapa menit lagi? Silakan, mungkin ada yang mau komen, menambahkan, silakan. Kalau ada yang mau diskusi silakan, mau koreksi silakan. Masih ada beberapa menit sebelum azan. Silakan, ada? Kalau nggak ada saya lanjutin baca hadis yang berikutnya. Taib, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya. Saya baca ini aja teksnya dulu. Secara umum hadis yang berikutnya kisah yang ke-7, kisah as-sabi'ah, tentang penduduk surga, apa yang dikatakan kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil mauti ka hayati kabshin amlah. Kematian itu diumpamakan bentuknya itu bagaikan seekor kambing yang bertanduk. Yu'ta bil mauti, didatangkan dengan kematian yang bentuknya kematian itu seperti apa? Kabshin amlah. Apa itu kabshin amlah? Kabshin amlah itu tersebut adalah itu kambing domba yang putih banget, al-abyad al-khalis al-bayad. Jadi kalau di hadis ini menjelaskan kematian itu bentuknya itu bagaikan kahai atikabshin amlah. Kemudian fayunadi munadin ya ahlal jannah, diserukan wahai penduduk-penduduk surga, fayashra'ibuna wa yanzurun fayaqulu hal ta'rifuna hadza. Mereka mengangkat palanya pada yang manggil tersebut, kemudian ditanya, tahu gak ini? Kenal gak ini? Kemudian kata orang-orang tersebut, iya. Siapa ininya tersebut? Ini apa tadi? Kambing yang berwarna putih tersebut, kabshin amla tersebut. Ditanya, wahai penduduk surga, kenal gak nih kambing putih ini? Kata penduduk surga tersebut, fayaqulu na'am hadzal maut. Iya, itulah kematian. Itulah kematian. Na'am hadzal maut. Wa kulluhum qad ra'a. Kalau orang udah di surga nih udah ngelihat tuh kematian tersebut. Udah ngelihat. Kita kapan kematian? Wallahu a'lam bishawab. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Summa yunadi ya ahlan nar. Kemudian diserukan lagi tadi kepada orang-orang yang ahlul jannah. Kenal gak nih kambing putih ini? Kenal. Kematian. Dibawa lagi kepada sekarang pada penduduk ahli nar, ya ahlan nar, wahai ahli neraka. Dipanggil ahli neraka, angkat kepalanya, fayashra'ibun wa yanzurun, dilihat, fayaqul hal ta'rifuna hadza. Kenal gak ini kambing putih itu? Kata penduduk neraka, na'am hadzal maut wa kulluhum qad ra'ah. Semuanya kenal kematian. Karena apa? Udah pada mati. Setelah itu berarti udah selesai. Fayuzbah, kambing itu disembelih. Karena udah selesai tugasnya, yaitu kematian. Udah selesai, dia kematian itu hilang. Fayuzbah. Terus kemudian disampaikan, summa yaqul ya ahlal jannah khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut. Wahai orang-orang yang di surga, kekal, kagak ada lagi kematian. Kematiannya udah dipotong, udah disembelih. Begitu juga orang-orang yang di neraka, kekal, kagak ada kematian. Kemudian dibacakan firman Allah di dalam surat Maryam, wa anzirhum yawmal hasrah
iz udiyal amru wa hum fi ghaflah wa haula fi ghaflati ahlud dunya wa hum la yu'minun. Ini teks hadisnya. Ini teks hadisnya yang disampaikan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala ketika menjelaskan tafsir surat Maryam tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran dari hadis singkat ini pertama, kematian itu ketika di akhirat sudah selesai tugasnya. Jadi bagaikan tadi kahayati kabshin amlah. Maka ketika orang yang di surga udah masuk surga, orang yang di neraka udah masuk neraka, selesai. Udah ditetapkan mana yang kekal di surga, mana yang kekal di dunia, maka tugasnya sudah tuntas. Kemudian disembelihlah kematian tersebut yang di dalam bentuk kabshin amlah tersebut. Hadis ini juga menjelaskan farahul mu'minin bizabil maut li khuludihim fin na'im. Orang-orang yang beriman bergembira karena kematian sudah selesai, berarti khulud, mereka akan kekal dalam kenikmatan. Di sisi lain yazdad huznu ahlin nar, semakin sedih orang-orang ahli neraka karena mereka akan sengsara selamanya di neraka tersebut. Pelajaran yang disebutkan qudratullahil azimah, bagaimana Allah yang maha kuasa dalam hadis ini menggambarkan orang yang di surga, penduduk surga tersebut, dan penduduk yang ada di neraka, mereka dapat apa ya? Melihat kematian tersebut, ya kan udah ngalamin kematian, dia tahu kematian tersebut. Dalam hadis ini diperumpamakan kematian itu dengan binatang yang disebut dengan kabshin amlah, kibas. Kalau bahasa kita disebut dengan kambing, ada kambing kibas. Gibas atau kibas, orang Sunda bilang gibas, ada gibas. Gibas itu kan putih ya biasanya, enggak? Hah? Putih biasanya itu kan disebut kabsh. Bahasa Arabnya kabsh, kabshin amlah. Mungkin di Indonesia disebut jadi kambing kibas atau kambing kibas, yang dikatakan artinya itu adalah putih tersebut. Di sini diumpamakan kematian tersebut dengan Allah berkehendak kudratullah menjadikan ahlul jannah wa ahlun nar, mereka melihat kematian tersebut dalam bentuk al-kabsh. Padahal jauh tuh tempatnya masing-masing tersebut. Inilah kambing terlihat, inilah qudratullah. Kita nggak bisa kebayang kayak gimana tersebut. Kemudian mereka pun juga ahlul jannah wa ahlun nar, kenal, tahu, ingat ketika diperlihatkan ini nih kambing ini, maksudnya inilah kematian. Mereka ngelihatnya kambing, di sini disebut kambing, dan itulah yang dikatakan kematian. Ya'rifu ahlul jannah wa ahlun nar al-maut indama yu'radu alaihim dzalika annahum ra'awhu ala hadhihi surah. Jadi bisa jadi ketika dicabut ataupun rohnya tersebut hilang, nyawanya itu hilang ketika mati, yang dilihat itu tadi itu mungkin kambing tersebut yang disebutkan di sini, dan di saat itu diperlihatkan bentuknya itu yang dikatakan dalam hadis kahayati kabshin amlah. Hadzal hadis. Hadis ini juga mengingatkan kepada kita, mudah-mudahan tentang dapat melembutkan hati kita berhubungan dengan kematian. Mudah-mudahan kita ingat akan kematian. Semoga ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma habbib ilaina al-iman, zayyinhu fi qulubina, karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan, ij'alna minar rasyidin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, علمنا ما ينفعنا، ارزقنا علما ينفعنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.